Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Mentari Dwi Marzin dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas B reguler Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini aku mau ngajak teman-teman semua belajar bareng seputar bahasa Arab. Nah teman-teman, dalam bahasa Arab terdapat dua tipe kalimat. Yang pertama jumlah fi'liyah, yang kedua jumlah ismiyah. Nah sekarang kita akan fokus terhadap pembahasan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim atau disebut juga dengan mubtada khobar. Polanya adalah isim plus isim. Isim yang pertama sebagai mubtada, isim yang kedua sebagai khobar. Mubtada itu apa sih? Mubtada adalah kata yang ingin dijelaskan. Kalau khobar adalah info atau penjelasan dari mubtada. Contoh, arifun talibun. Arif adalah seorang murid. Arif sebagai mubtada atau kata yang ingin dijelaskan, sementara talibun sebagai khobar yang menjelaskan arif yang kedudukannya sebagai mubtada. Yuk bahas kaidah dalam menyusun pola jumlah ismiyah. Kaidah yang pertama, mubtada dan khobar harus keadaan rofa. Nah ini nih teman-teman, kaidah rofa yang harus kita ketahui. Jika mufrad atau berjumlah satu, tanda rofanya adalah dhammah. Contoh, at-talibu muslimun. Jika musanna atau berjumlah dua, bentuk rofanya adalah alif. Contoh, at-talibani muslimani. Jika jamak muzakkar salim atau bentuk lebih dari 3 yang jenis laki-laki, bentuk rofaknya dengan waw. At-talibuna muslimuna. Jika jamak muannas salim atau bentuk lebih dari 3 yang berjenis perempuan, rofaknya dengan menggunakan dhammah. At-talibatu muslimatun. Jika jamak taksir atau bentuk lebih dari 3 yang tidak beraturan, rofaknya menggunakan dhammah. Contoh, al-aqlamu jamilatun. Jika untuk isim yang 5, rofaknya menggunakan waw. Contohnya, abuka muslimun. Selanjutnya, kaidah yang kedua, mubtada wajib dalam bentuk ma'rifah. Nah teman-teman, isim ma'rifah antara lain adalah seperti isim dhamir atau kata ganti seperti huwa, huma, hum, dan seterusnya. Kemudian ada isim alam, nama orang seperti Zaidun, Muhammadun, dan sebagainya. Lalu ada isim yang diawali dengan alif lam seperti al-kitabu, al-muslimu. Kemudian isim isyarah atau kata tunjuk seperti hada, hadihi, dzalika, tilka. Lalu ada isim mausul atau kata penghubung seperti alladzi, allati, dan seterusnya. Lalu ada idhofah atau kata yang disandarkan dengan kata lainnya. Jadi bentuk mubtada itu harus dari salah satu bentuk isim ma'rifah ini. Lalu kaidah yang ketiga, mubtada dan khobar harus sama jenis dan bilangannya. Jika mubtadanya berjenis muzakkar atau laki-laki, khobarnya pun juga berjenis muzakkar atau laki-laki. Jika mubtadanya berjenis muannas atau perempuan, khobarnya pun juga demikian, harus berjenis muannas atau perempuan. Begitupun dengan bilangannya, mubtada dan khobar juga harus sama ya teman-teman. Kalau mubtadanya 1, khobarnya juga harus 1. Kalau mubtadanya berjumlah 2, khobarnya juga berjumlah 2. Kalau mubtadanya mengandung jumlah lebih dari 3, khobarnya pun juga demikian, harus mengandung lebih dari 3 bilangannya. Contoh, at-talibu mahirun. At-talibu sebagai mubtada dan dia berjenis muzakkar atau laki-laki dan dia mufrad, yaitu jumlahnya 1. Khobarnya pun juga demikian. Mahirun di sini untuk muzakkar atau laki-laki dan jumlahnya juga mufrad atau 1. Jika dia berjumlah 2 atau musanna, tentu at-talibani mahirani.
Antara mubtada dan khobar juga mengandung jumlah 2 dan tentunya harus sama-sama mudzakkar atau berjenis laki-laki. Begitupun dengan jamak. Al-muslimuna mahiruna. Al-muslimuna sebagai mubtada, dia berjumlah 3 atau lebih dan dia berjenis laki-laki. Begitupun khobarnya juga demikian. Mahiruna adalah bentuk untuk jamak muzakkar salim, yakni jamak yang digunakan untuk 3 atau lebih dan dia juga berjenis laki-laki. Begitupun yang muannas. At-talibatu mahiratun. At-talibatu sebagai mubtada, dia berjenis muannas atau perempuan dan jumlahnya mufrad atau 1. Mahiratun sebagai khobar, dia berjenis perempuan dan jumlahnya juga mufrad mengikuti mubtada yaitu 1. Saat dia jumlahnya bilangan 2 pun begitu ya teman-teman. At-talibatani mahiratani. At-talibatani sebagai mubtada, jenisnya muannas dan bilangannya musanna. Begitupun khobarnya mahiratani, jenisnya muannas atau perempuan mengikuti mubtada dan dia juga berbentuk 2 sama seperti mubtada. Jamaknya pun juga begitu. Al-muslimatu mahiratun. Al-muslimatu di situ untuk bilangan 3 atau lebih dan dia berjenis perempuan. Begitupun dengan khobarnya mahiratun, dia berjenis perempuan mengikuti mubtadanya dan dia bilangannya 3 atau lebih mengikuti mubtadanya. Selanjutnya untuk jamak taksir mempunyai kaidah sendiri ya teman-teman. Jika untuk mubtadanya lil ghairil akil atau tidak berakal, maka khobarnya berbentuk mufrad muannats. Contoh, al-aqlamu jamilatun. Pulpen-pulpen itu bagus. Al-aqlamu sebagai mubtada, dia adalah bentuk jamak taksir lil ghairil akil. Karena pulpen adalah benda mati dan dia merupakan jamak taksir dari qalamun, berarti pulpen. Kemudian khobarnya adalah jamilatun, di sini memakai mufrad muannats karena tadi al-aqlamu adalah jamak taksir lil ghairil akil. Namun, jika mubtada'nya itu lil akil atau yang berakal, maka khobarnya harus jamak taksir atau jamak muzakkar salim atau muannas salim sesuai kebutuhan. Sampai di sini dulu ya teman-teman pembahasan bareng aku. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.